Hello guys, welcome back to our family channel. I'm Queen of the Zoo family. So today is Friday. Hari ini Jumat ya, tanggal 6 Mei. Sekarang udah hampir jam setengah satu. Jadi hari Jumat itu tuh biasanya ada kelas hari Senin, Rabu, Jumat itu ada kelas after class, jadi kelas buat ngerjain PR gitulah buat non Chinese speaking kids, so anak-anak yang keturunan mix, maksudnya yang bukan yang mixed atau yang kayak minority gitu. Minority maksudnya kayak anak-anak keluarga dari keluarga Indonesia, Filipina, Pakistani, Nepalese, India, seperti itu. Jadi ada kelas khusus yang untuk belajar tambahan gitu, maksudnya di sekolahan. Nah, karena hari ini hari Jumat, ada jadwal juga sampai jam 1. Sekarang Mami mau jemput si Koko karena setiap kali ada jam tambahan itu bis sekolah nggak nungguin mereka gitu, jadi anak-anak harus pulang sendiri atau dijemput sama orang tuanya gitu. Kalau yang masih underage itu di bawah 10 tahun itu harus dijemput sama orang tuanya gitu. Kalau yang orang tuanya atau kalau yang keluarganya punya pembantu itu dijemput sama pembantu, tergantung dari surat kesepakatan sih. Kalau misalnya orang tuanya nanda tangani, nanti dijemput neneknya atau dijemput pembantunya, cecenya gitu, atau dijemput papa mamanya sendiri gitu di sekolahan. Jadi setiap anak itu keluar dari sekolahan langsung digandeng sama keluarganya masing-masing gitu. Jadi hari ini sekarang aku mau jemput si Koko. Kalau si Dedek nanti pulangnya sampai jam 4:30 juga. Mami juga yang jemput nanti. Kalau si papa sekarang lagi ada kelas dari jam 9 sampai jam 3 nanti. Jadi tadi pagi aku udah masak nasi, ada sup juga karena Dedek kan nggak makan makanan sekolahan, jadi nggak mau, harus bawa makanan dari rumah yang disiapin sama Mami gitu. Paling kalau dia mintanya sama sup ya sama sup aja, kalau sama kecap ya udah sama kecap aja. Dulu masih mau pakai ikan, tapi setelah menjelang libur kemarin bulan 1, 2, 3 itu dia nggak mau nggak mau pakai lauk lah. Paling kalau misalnya mau pakai sayuran ya cuman wortel atau tomat gitu aja. Tomat maksudnya tomat yang udah dalam sup gitu kan, udah udah lumer gitu kan maksudnya. Nah, tadi pagi aku bikinin sup itu ada wortel, ada bawang bombay, ada ayam, dagingnya aku pakai ayam, terus ada tomat juga gitu, terus ada jagungnya juga. Terus papa tadi bilang aku mau panasin supnya, nanti aku mau buat makan siang. Nasinya juga aku kebetulan masak 3 gelas, jadi gelas yang ada di dalam rice cooker. Kalau biasanya ada kan rice cooker baru itu ada bawaan takaran beras itu kayak gelas kecil gitu. Aku berempat sekeluarga biasanya kalau malam itu makan malam, kalau misalnya makan malam di rumah gitu masak, maksudnya 3 gelas itu aja nggak habis. Itu pun kalau anak-anak nggak ngemil gitu. Kalau misalnya ngemil paling cuman masak 2 gelas aja untuk 4 orang. Jadi di Hongkong itu kalau makan itu banyak lauknya daripada nasinya, kan beda kalau di Indonesia banyak nasinya daripada lauknya gitu. So sekarang udah jam 12:30, nanti telat menjemput si Koko. Oke, so kita lanjut nanti ya guys. Hari ini panas. Oke guys, udah sampai kompleks perumahan sebelahnya sekolahnya si Koko. Barusan turun dari minibus, sekarang jalan. Masih ada 10 menit sebelum ini kelasnya selesai. Wih, lewat jalan pintas. Kalau lewat yang
luar sana agak jauh sih, muter, jadi lewat pintu belakang, pintu samping. Jadi sekolahan lama, sebenarnya sekolahan lama namanya lain, tapi diserahkan ke sekolahan yang ini, sekolahnya yang si Koko sekarang belajar itu. Jadi mulai tahun ini mungkin itu dibuka, soalnya diperbarui dulu. Nah, jadi besar ini sekolah ini. Oke. Udah sampai. Jadi si Koko itu kalau nggak salah satu-satunya yang keturunan Cindo, jadi Cina Indo gitu, Chinese Indo. Lainnya Pakistani, Filipina sama Nepalese kalau nggak salah. Udah sampai guys. Sekarang mau ngadem dulu. Ya, aku liatin pemandangannya. Ini show ya. Pemandangannya dari halaman sekolah. Nggak ada halamannya sih ini. Halamannya dibikin apa namanya? Kayak basketball gitu. Nah, kelihatan pemandangannya. Itu gedung yang paling tinggi Junwon, gedungnya ini maksudnya. Nah, ini gedung, kelihatan nggak? Sini sih. Nah, ini gedungnya punya kalau bahasa Cinanya Siu Dim Dim, kayak yang apa sih itu, permen susu itu loh. Nanti tak kasih fotonya ya, sebelah sini atau sebelah sini, foto-foto yang dijadiin ikon gitu. Oke, nah sekarang hari ini cuacanya kayak gini. Di Hongkong mulai panas guys, tapi kemarin beberapa hari dingin, suhunya di bawah 20 derajat waktu kita staycation di Kowloon City. Nah, ini pemandangannya Liking Hill. Nah, itu perumahan di atas itu nggak ada apa-apanya, nggak ada mall, nggak ada pasar kalau nggak salah. Jadi majikan-majikan yang punya pekerja, mereka naik Siopa. Tadi aku naik Siopanya ke sini juga, bus stopnya di sana, apa namanya, terminalnya di sana. Jadi ke sana terus turun sampai ke Metro Plaza. Jadi para pembantunya itu kalau belanja, kalau nggak di Liking ya di Kwai Fong sana, pasar Kwai Fong gitu. Oke, so sip. Nah, ini pintu gerbangnya jadi ada dua, ini satu, terus yang sebelah sana tadi yang aku lewat itu satu gitu. Nah, suasananya kayak gini. Nah, ini suasana Hongkong guys, ini show you lebih dekat lagi. Nah, di Hongkong itu suasananya kayak gini, semuanya itu gedung bertingkat semua kayak gini, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Ini yang apa namanya, yang perumahan dari pemerintah yang baru ini sekarang udah sampai lantai 30. Sekarang pengerjaan lantai 32, kelihatan nggak? Nah, ini juga perumahan pemerintah seperti yang ada di sebelah perumahan yang kami tempati itu. Yang sebelahnya itu kan perumahan pemerintah, namanya Kwai Choi Estate. Kalau ini nggak tahu besok namanya apa. Nah, itu perumahan kita kelihatan yang sekarang lagi melakukan renovasi ini. Ini kompleks bloknya kita, blok 1, blok 2 deh. Blok satunya yang warna oranye itu bloknya kita. Blok 2 itu warnanya hijau, kalau blok 3 itu warnanya pink. Nah, yang sebelahnya itu yang aku bilang tadi, Kwai Choi Estate itu ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ini Kwai Choi Estate itu dulu. Nah, ini nih maksudnya ini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini dulu perumahan mesnya pegawai negeri, kayak polisi, pemadam kebakaran, imigrasi gitu. Tapi dirubuhin terus dijadiin perumahan pemerintah Kwai Choi Estate yang bisa diperjualbelikan atau nyewa, tapi antri gitu. Antri kalau di Hongkong dapetin perumahan pemerintah itu harus antri dulu guys. Kadang 5 tahun gitu. Nah, ini rumahnya, kok rumah sekolahannya sih Navinsu. Oke.
lanjut nanti guys kalau udah ketemu sama si Nadine ya. Nah ini anaknya udah pulang, terus sepatunya karena nggak dijahit ini udah lepas. Padahal sepatu ini kalau nggak salah belinya itu sebelum liburan kemarin, jadi baru beberapa bulan, 3 atau 4 bulan udah lepas lagi. That is a tight rubber band. Meja. Ya, beli sepatu baru. Nah, udah beli sepatu, sekarang lagi nungguin pizza. Akhirnya minta dibeliin pizza lagi. Kemarin udah makan pizza. Bukan kemarinnya sih. Hari ini hari Jumat ya. Hari Rabu kemarin udah makan pizza. Hari ini minta beliin pizza lagi. Lagi nunggu. Bentar. Nomor berapa tadi? Katanya suruh nunggu 4 sampai 5 ini koci itu apa sih? Satu kocinya itu 5 menit. Jadi suruh nunggu 20 sampai 25 menit. Nomornya. Dari jam 1.35 sekarang jam 1.45. Main HP. Dia main HP mama yang baru, itu HP murah, HP Xiaomi. Harga normal 1.600 kalau nggak salah, ada diskon $200. Jadi cuman 1.300 berapa ditambah 3 tahun apa? Asuransi. Jadi cuman 1.600 berapa. Asuransinya nggak sampai $200. Jadi kemarin bayar sama si Dedek, hari apa itu lupa. Pas si Dedek muntah-muntah di sekolahan, minta dijemput sama gurunya. Terus aku ajakin beli HP ini, HP Xiaomi Note 10 kalau nggak salah, yang 5G, yang jaringan 5G. Ini anaknya. Oh, mommy. Yes, what? Pizza almost ready, almost but not ready yet. when they come, it's gonna be like pizza time. Ini Xiaomi Note 10 kalau nggak salah modelnya kayak gini. Let me see, kayak begini. Nah, Blocking my screen, I can't get all my. sorry, I can't get my attacks. Oh, there. lagi main game dia. Super mode. Oke, lanjut nanti ya guys ya. Ini sepatunya harganya berapa tadi? 400-an berapa gitu. Terus beliin tas buat dia kalau misalnya les, sama beliin tas buat pensil, kotak pensil. Habis berapa tadi? 600 berapa? Hampir $700. Terus ini pizzanya, beli pizza aja 136. Oke, lanjut nanti guys. Oh ya, sekarang di Hong Kong regulasinya udah boleh 8 orang satu meja. Ini tanggal 8, besok Mother's Day. Jadi ini Super Supreme Mama Pizza. Oke. Lagi ada promo guys. Ngemper dulu guys. Nah, anaknya nggak mau pulang, minta makan pizzanya di lantai berapa ya? Lantai 5 taman. Nggak mau pulang, udah biarin. Anaknya udah bilang nggak mau les juga nanti. Soalnya hari Senin kan juga libur, jadi dia punya hari libur Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Oke. Katanya minta tolong papanya aja nanti ngerjain PR-nya. Oke, tadi pas beli sepatu buat dia itu sama beli ini loh, tas kayak begini. Nah, tuh anak-anak SMP juga udah pada pulang. Ini tas kayak begini. Nah, ini harganya tadi nggak tahu berapa, $99 kalau nggak salah. Terus ini $49. Tapi dia udah punya tempat pensil baru. Punya dia itu Iron Man, harganya pas beli kemarin 69. Ini cuma 49. Katanya
ya udah disimpan aja biar dipakai dedek besok kalau udah sekolah kelas 1 gitu. Nah ini buat kalau misalnya mau les apa gitu pakai tas ini. Ini 99, ini 49. Sepatunya kalau nggak salah harganya 400, hampir 500-an lah. Oke. Nah, anaknya masih belum mau pulang. Nah, nyamper dulu nih. Satu paket tadi dipotong jadi berapa sih? Jadi 6 kalau nggak salah. Ini udah habis 3 potong setengah, itu kepotong yang keempat yang lagi dimakan. Dia bisa habis itu semua satu paket yang size medium. 136 dolar. 136 apa berapa? Iya 136. Ini aku tadi bayarnya pakai kartu kredit. Oke, lanjut nanti guys. Kendaan guys. Saya ngajakin jalan-jalan, anaknya ditinggal. Let's go. Pacaran dulu guys, ngajakin jalan berdua, anaknya ditinggal di rumah. Nah, oke, sekarang di Hongkong regulasinya udah berubah lagi, jadi satu meja kalau makan boleh 8 orang. Masuk. Cho cái không?日本城係冇咁賣㗎，我驚佢日本城喺度。葵芳廣場嗰度啦，葵涌廣場有個日本唔係葵涌嗰場嗰個日本城冇飲品賣㗎，買兩份又係好細啊！好細嘅。哇！你計兩個喺隔離上場咯，喺嗰個葵芳村嗰度嗰間。我哋 stay at home。咁啊，而家去邊啊？名畫咩名畫講下新嘅啦，新疆啊！係咪嗰個豬肉包好味啊？係啊，整得幾好精緻啊！又整啲條菜咁樣，俾啲醋俾你啊！咁啊包裏邊咧又啱啱好啊，個豬扒㗎啦，又咁啱個豬仔包，有嗰啲咧澳門嘅特色啊！你話點解去澳門啊？喺香港都仲要講。Ngajakin makan anaknya nggak diajak. Nih, nah kalau udah duduk nulis saya. Borong air kelapa. Jam 7 kurang seperempat. Tapi masih kayak gini langitnya. Pak suami borong air kelapa. Coconut water. Oke guys, pulang ditinggal sama Pak suami karena tadi telat nyebrangnya. Nah, perumahan ini, bentar ya, perumahan ini yang tadi aku tunjuk dari atas sekolahnya si Koko waktu jemput si Koko tadi. Sekolahnya kan di atas itu kan. Nah, di atas itu yang aku tunjuk itu tadi yang sini. Lihat bulannya guys, kelihatan nggak? Let me zoom in. Nah, itu bulannya. Kalau rumah kita di sini, rumah lama udah 40 tahun itu umurnya. Umurnya sama umurku sama. Cuman beda 1,5 tahun. Pak suami nungguin di sana. Let me show you guys. Nah, nungguin di sana. Aslinya sambil merokok dia. Tadi beli apa namanya?
beli air kelapa coconut water kemasan 12 liter, karena satu wadahnya itu 1 liter, jadi beli 12 satu lusin, berarti kan 12 liter. Nah ini tempat biliar, kelihatan nggak? Tempat biliar, terus tempat main mahjong juga, main dart, terus barnya itu nggak bar yang remang-remang, enggak, soalnya barnya itu bar yang buat main dart. Pak suami nunggu di sini. Nah, mau ya? Nói chứ咁輕便嘅嘢，你慢吞吞你咪作死。 Di sekolahnya si Koko kelihatan. Nah, itu yang tadi udah sampai ke lantai 22 yang sedang dibikin. Ini sekarang umur 60 tahun. Oke guys, aku udah di rumah, waktunya korah-korah. Karena tadi pagi tuh aku sebenarnya belanja kan di pasar, terus ngobrol juga sama Cici toko Indonesia, beli kopi ini, karena kalau nggak salah aku udah nggak punya kopi ini cappuccino yang Torabika, mohon maaf ya bukan sponsor, aku beli tadi, aku beli 1 renteng kayak gini. Terus beli bumbu racik buat ayam goreng, tadi beli ayam juga, sama beli tahu, pengen bikin ayam goreng, karena tak pikir karena minggu kemarin kan liburan kan ya, kita sekeluarga staycation, tanggal berapa itu, tanggal 1, 2, terus tanggal 3 masuk sekolah ya kalau nggak salah itu, minggu Senin kan, Selasanya kan tanggal 3 masuk sekolah kan. Nah itu kita liburan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, jadi 4 hari kita staycation di Kowloon City, cuman kita nggak ngevlog. Terus kebetulan juga pas main ke toko Indonesia, yang punya toko itu bilang ada temennya nggak yang lagi cari kerjaan, soalnya tokoku ini udah aku jual, terus yang pemilik yang baru itu minta tolong sekalian disuruh nyariin kasir gitu loh, jadi udah tokonya udah dibeli tapi belum ada pekerja, makanya beliau bilang kalau ada temen yang yang cari kerjaannya tolong dikasih tahu gitu. Kebetulan semalam ada temen aku yang di sini kerja, punya agensi, namanya agensi Garuda. Nah dia temennya ada yang baru saja nikah. Kalau di Hong Kong kan kalau udah nikah terus visanya bukan visa pekerja lagi, tapi visanya visa merit, yang ditandatangani sama suaminya kan bisa kerja di kantor atau di toko Indonesia atau sejenisnya lah, jadi kayak yang jualan kartu telepon atau jadi sales gitu. Aku dulu setelah nikah sama papanya anak-anaknya juga kayak gitu, sebelum kerja, setelah nikah ya maksudnya, setelah nikah, aku nikah di bulan Mei, jadi bulan ini itu sebenarnya anniversary ke-10 aku sama papanya anak-anak. Terus itu aku kerja jadi sales promotor lah gitu, maksudnya jualan SIM card sama jualan pulsa di Telkom As 2-in-1 yang di Hong Kong itu, Grapari namanya kan, yang punya kantornya di Causeway Bay sana. Nah aku jadi sales promotornya, jualan gitu sebulan kalau nggak salah. Jadi tapi bukan pekerja tetap, aku cuman part time. Terus habis gitu aku kerja di Raja Wali cash and credit. Di Raja Wali itu aku kerja nggak sampai 3 bulan kalau nggak salah, karena kerja dari bulan Oktober, November, Desember kalau nggak salah. Soalnya Desember itu aku
akhir akhir bulan Desember aku sama Pak suami kan pindahan ke Korea kan, jadi belum sampai 3 bulan lah aku kerja di Raja Wali itu. Terus teman-temanku yang tadinya sama-sama kerja di Raja Wali itu setelah aku pindah di Korea malah ada apa namanya kantor baru, sebenarnya kerjanya sama sih, jualan kayak kredit gitu, ada elektronik, ada keperluan rumah kayak lemari, TV, kulkas, sofa kayak gitu. Nah itu namanya apa ya, Homeplus kalau nggak salah. Ada beberapa yang pindah ke situ. Nah sistem kerjanya sebenarnya hampir sama sih, sama-sama jualan gitu, cuman bedanya menurut kata temanku yang kerja di tempat baru loh ya, itu katanya kalau di Raja Wali kan gajinya pas aku waktu itu 8.000, gaji pokok maksudnya, gaji pokok 8.000, terus setiap bulan itu dikasih target penjualan antara 50.000 sampai 80.000 sampai 100.000 gitu, Hongkong dolar maksudnya. Nah gitu, kalau bisa mencapai target yang dikasih sama kantor, bonusnya full dikasih gitu. Tapi kalau nggak sampai full, cuman dapat berapa gitu, cuman dikasih berapa persennya aja gitu. Nah kalau di tempat yang baru, yang temanku pindah di tempat baru itu, yang aku sebutin tadi, mohon maaf ya, itu katanya gajinya kalau nggak salah 15.000, 12 atau 15.000 gitu. Terus bonusnya sistemnya dibagi rata, jadi sama-sama ngerasain bonus gitu loh. Kalau misalnya bulan ini biarpun mencapai target atau nggak mencapai target, jumlah yang didapat berapa itu, maksudnya laba yang didapat berapa, nah itu dibagi rata sama salesnya gitu. Namanya itu sales representatif lah dulu itu namanya kalau nggak salah. Sebenarnya sales lah, promotor gitu, sama aja sih, nyebarin selebaran gitu. Siapa yang beli ke kita, nanti kontraknya itu atas nama kita sama yang beli gitu, kayak gitulah sistemnya. Terus udah gitu, semalam kebetulan temenku yang punya agensi itu tanya ke aku, soalnya aku juga udah ngomong sama dia kemarin pas ada toko Indonesia nyari sales itu, nyari kasir, bukan sales, maaf ya. Itu aku udah bilang sama beliau, Yu, aku manggilnya ya Yu kan, memang dia lebih tua dari aku. Yu orangnya orang Pati, kenal sama beliau itu udah dari tahun 2005 kalau nggak salah, 2005-2006 lah, selama aku kenal sama Pak suami. Terus aku kenal sama beliau juga kenal sama suaminya gitu. Jadi sama-sama pas aku kenal sama beliau itu, kita sama-sama baru kenal sama pasangan kita masing-masing gitu. Cuman bedanya aku sama Pak suami kan Chinese Canadian, kalau beliau itu suaminya Indian British, jadi orangnya orang India tapi nationality-nya British gitu. Terus udah gitu beliau ya nanti coba tak siapa tahu ada temanku yang butuh gitu. Terus semalam kebetulan beliau nge-WA aku, tanya, sis, kemarin kamu nawarin kerjaan itu gimana? Ya nggak tahu Yu, soalnya aku sendiri juga kesalahanku itu nggak nanya nomor telepon beliau, cuman tokonya Indonesia itu sebenarnya tempatnya gini di depan hotel persis, aku bilang gitu. Hotelnya nama hotel apa sih kalau lupa, Royal 8 degrees lah, ada 8 degreesnya, 8 degrees gitu di Kowloon City. Di depannya situlah, nyebrang jalan sedikit, aku bilang gitu. Terus udah gitu, coba nanti anaknya disuruh tanya aja sendiri, cari sendiri di situ, soalnya bisa dilihat di Google Map, tinggal cari hotelnya, nama hotelnya, terus habis gitu toko Indonesianya itu di seberangnya persis, jadi pintu keluar dari, soalnya hotelnya itu kan pas di depan jalan raya persis gitu, jadi toko Indonesianya cuma nyebrang jalan gitu, cuman sekat 2 toko kalau nggak salah. Terus habis gitu kebetulan juga aku tanya sama temanku yang satunya yang dulu pernah kerja di tempat yang cash and credit yang satunya, yang baru itu, bukan yang tempatku kerja dulu ya, yang bukan yang itu.
Terus aku tanya namanya Mbak Sum gitu. Mbak Sum itu pernah kerja di situ kalau nggak salah sampai 4 tahun atau 5 tahun, cuman karena sama suaminya disuruh berhenti. Kan kalau misalnya suaminya mau traveling kemana-mana ngajakin istrinya kan harus nunggu waktunya istri dapat apa namanya, dapat cuti gitu. Nah, daripada nunggu, sama suaminya disuruh berhenti kerja gitu. Terus beliau berhenti, udah kalau nggak salah udah berapa tahun ya, udah nggak kerja di situ itu. Terus aku tanya sama beliau, Mbak Sum, mau tanya ada lowongan nggak kira-kira di tempat kerjanya Mbak Nelly lah. Mbak Nelly itu dulu satu kantor sama aku di toko yang di kantor yang pernah aku kerja jadi sales representative itu. Terus udah gitu beliau bilang, ini ada Mbak, sebenarnya ada, soalnya kemarin ada apa namanya, ada advertisement job vacancy butuh 3 orang gitu. Nah, pegawai lama yang satu Mbak Nelly sama yang satunya Mbak siapa gitu, itu lagi pulang Indo, nggak tahu pulangnya balik laginya ke sini sampai kapan nggak tahu gitu. Terus yang satunya yang namanya Mbak Cindy itu malah udah berhenti katanya, makanya lagi butuh pegawai baru sih sebenarnya gitu. Terus aku dikasih nomor telepon staffnya di tempat yang beliau dulu pernah kerja itu. Terus aku suruh sama anaknya yang anak yang temanku yang punya agensi itu, yang baru nikah, kata beliau itu butuh pekerjaan karena suaminya lagi sakit-sakitan gitu. Terus aku kenalin ke dia, aku bilang coba kamu telepon nomor ini, soalnya dia staff di tempat tersebut, apa namanya, kamu telepon sendiri, aku bilang gitu. Bilang aja kalau misalnya orang tanya, yang ngasih nomor telepon Mbak Sum, aku bilang gitu. Terus katanya ya udah Kak, dia manggilnya aku Kak gitu. Ya udah Kak, coba aku telepon gitu. Katanya nggak diangkat Kak teleponnya gitu. Ya, terus aku bilang ini, ya coba kamu apa namanya, ini WA dulu, memperkenalkan diri dulu gitu kan, bilang gitu. Terus aku bilang kayak gitu. Terus anaknya bilang, oh ya udah kalau gitu Kak, makasih kan, bilang gitu. Terus tadi aku tanya, aku WA lagi, aku bilang gimana dengan job vacancy-nya, udah daftar yang mana gitu. Kalau yang di Causeway Bay yang jadi sales itu katanya mau daftar besok hari Sabtu. Mungkin hari ini repot atau udah nyari yang udah datang ke yang di Kowloon City itu, nggak tahu. Anaknya nggak ngomong, cuman ngomong yang di Causeway Bay mau daftar besok, udah kayak gitu aja. Terus sekarang tadi udah makan sama Pak suami, makan sore aku makan kentang goreng sama beef steak. Minumnya apa tadi, lemon tea es. Terus Pak suami beli apa buat, katanya buat snack nanti malam kalau lapar gitu. Terus anak-anak nanti mau aku gorengin kentang. Si Koko tadi kan makan pizza kan, masih ada 2 potong. Nanti biasanya dia kalau mau dimakan lagi minta dipanasin gitu. Nah, sekarang aku mau bersih-bersih dapur. Ini udah 12 menit. Terus nanti belum yang video yang di depan itu tadi belum aku edit ya. Oke guys, so untuk video hari ini sampai di sini dulu aja ya. Insya Allah kemarin atau kapan itu ketemu anak yang dapat masalah juga sama majikannya. Katanya udah masukin surat resign di imigrasi. Katanya majikannya yang keluarganya majikan itu nggak tahu kakaknya atau siapanya gitu, suka main tangan gitu kalau ikut di rumah majikannya, dia itu ikut main tangan gitu. Jadi dia kerja udah 1 tahun, resign, udah masukin surat resign ke imigrasi tapi belum dapat gaji dari majikannya gitu. Kesalahannya dia itu belum menerima gaji yang bulan 4 tapi udah masukin surat resign ke imigrasi. Jadi besok hari Minggu, di sini kan hari Senin kan libur karena hari lahirnya Buddha kan. Jadi hari Senin libur. Jadi anak-anak harusnya itu minggu ini kita staycation lagi, cuman karena mikirku kayaknya kok banyak banget jadwalnya gitu. Aku ada janjian sama
temanku yang punya agensi itu mau bantu anak yang kemarin habis resign itu. Yes, what happened? Pink apa nih? Oh, saya pepe ah. Oh, okay. I like this pillow. I want it. Mau you no? Go out, 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 out. Nggak pakai sendal. Mau ketemuan hari Minggu di nggak tahu nanti di Koswebe atau di Saiwanho sana, di kediamannya temanku tersebut. Anaknya itu punya HP, cuman sama majikannya juga nggak boleh main HP di rumah. Terus udah gitu nomor teleponnya itu masih pakai nomor telepon Indo gitu. So dia juga ngasih ke aku, terus aku juga ngasih nomor temanku sama nomorku gitu yang satunya. Jadi aku kan punya berapa nomor HP sih? Yang bulanan itu dari Pak suami ada 1. Terus yang aku pakai ini nomor kartu AS Telkom Indo. Terus yang satunya jadi aku punya 4. Gitu. Jadi yang aku kasih itu yang ini, yang nomor ini. Kasihkan ke dia, nanti coba aku hubungi dia SMS atau gimana ya, kita tanya kejelasannya dia mau ketemu nggak sama temanku itu tadi gitu. Jadi kita mau ngajakin ketemuan hari Minggu gitu sekalian, karena di Hong Kong juga regulasinya udah longgar, jadi bisa satu meja bisa kumpul 8 orang. Kalau cuman gathering gitu bisa 100 orang gitu. Ini swimming pool juga udah buka, pantai juga udah buka, jadi bisa mantai kalau misalnya anak-anak kepengen swimming atau main pasir itu bisa ke pantai kita. Okay, so kebetulan juga bulan 6 nanti tanggal 1 atau tanggal berapa itu kan tanggal merah juga di Hong Kong. Jadi ini kita lihat aja nanti kita staycationnya lagi bulan 6 awal atau akhir bulan 6, soalnya akhir bulan 6 tinggal tanggal 30 itu kalau nggak salah sekolahnya si Koko ini kelas 6 itu graduation ceremony. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 5 nggak sekolah. Jadi tanggal hari Jumat kalau nggak salah itu tanggal 30 Juni. Jadi kan tanggal 1 Julinya kan hari Sabtu kan, di Hong Kong kan hari Sabtu nggak sekolah, terus Minggu Senin kan kalau nggak salah lo ya, nanti aku lihat lagi tanggalannya gitu. Oke, so udah sampai di sini dulu aja ya guys, untuk vlog hari ini. Yang cuman satu sih yang aku harap dari pemerintah itu, kasihan anak-anak sekolahnya itu tiap hari harus swab antigen dulu, jadi anak-anak agak susah. Yang kecil aja swab tesnya aku nyolong, jadi dia masih tidur aku kurakin hidungnya buat tes antigen. Kalau si Koko udah ngerti lah kalau diomongin gitu. Kalau yang kecil masih belum mau. Kalau dia melek di swab hidungnya nggak mau. Jadi mamanya harus nyolong tiap pagi itu jam 6 bangun tidur langsung nyari swab tes buat ini ngurek hidungnya gitu. Oke, udah ya guys, udah kepanjangan kalau nggak salah vlognya hari ini. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Nanti aku kasih foto suamiku yang waktu masih muda, setelah bukan muda lagi sih sebenarnya, udah 40-an gitu usianya, pas waktu awal kita kenalan ya. Makasih yang udah nonton, stay safe, stay healthy and be happy, be yourself. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. I'm going to swimming. Bye. See you. Makasih guys.